Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan. Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Bapak Ibu sekalian, teks ini dilatar belakangi oleh kisah setelah peristiwa Ananias dan Safira, di mana kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan para rasul itu melakukan banyak tanda dan banyak mujizat, sehingga banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang membawa orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ke hadapan para rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu terkenalnya mereka, sehingga ini membuat iri orang-orang Saduki. Lalu mereka tangkap itu para rasul, ya. Tangkap itu para rasul, kemudian dimasukkan penjara. Dan kalau kita melihat dari teks yang kita baca ini, ketika para rasul ditangkap, ternyata Tuhan tidak diam, ya. Tuhan mengutus para malaikat dan kemudian malaikat-malaikat ini membebaskan para rasul. Dan mereka diberi perintah pergi, bukan pergi kabur, bukan pergi apa, tapi lanjutkan lagi pekerjaan kamu, beritakan itu di bait Allah. Ini perintah malaikat dan para rasul pun melakukan persis seperti apa yang para malaikat itu lakukan. Nah, ketika para petugas, pasukan, pejabat-pejabat datang ke penjara untuk menemui para rasul, mereka kaget. Oh, ternyata penjaranya kosong, para rasul ini kok nggak ada gitu. Dicari, ketemulah mereka di bait Allah. Lalu mereka mengatakan, kamu udah dilarang untuk beritakan kebenaran firman Tuhan. Dilarang memberitakan firman Tuhan, dilarang memberitakan Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik, dalam ayat 29, Petrus dan para rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sangat menarik kalau kita melihat dari para rasul ini, ya. Apalagi Petrus yang kita tahu pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya. Petrus yang tidak berani menanggung konsekuensi daripada mengikut Tuhan. Tetapi ternyata Petrus dan para rasul ini luar biasa sekali. Mereka beritakan firman Tuhan. Mereka tahu tidak konsekuensinya, tahu. Bahkan mereka sudah merasakan itu ketika di penjara. Dan malaikat melepaskan mereka, tetapi bukan melepaskan dalam arti berhenti aja, nggak usah beritakan lagi. Tapi tetap disuruh beritakan dan mereka beritakan. Ketaatan kepada Allah melebihi ketaatan kepada manusia. Itulah kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya bagi kita tahu tidak apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita? Saya pikir untuk tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita nggak perlu sampai masuk sekolah teologi ya Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu ikut pendalaman Alkitab, kita sudah tahu lah. Cukup kita sudah tahu. Yang Tuhan perintahkan bagi kita apa? Mengasihi sesama. Yang Tuhan inginkan bagi kita lakukan adalah mengampuni. Kita berdoa, kita beritakan firman Tuhan seperti para rasul. Tetapi apakah kita lakukan? Bapak Ibu lebih baik tidak usah ikut belajar ini, belajar itu, belajar. Tapi melakukan yang apa kita sudah tahu Tuhan perintahkan. Daripada banyak belajar tetapi tidak pernah melakukan, untuk apa? Yang paling baik tentu banyak belajar, banyak melakukan. Masuk sekolah teologi ya, ikut PA, ikut seminar, banyak tahu, tapi juga banyak melakukan. Tetapi kalau semua itu hanya tahu tetapi tidak melakukan, lebih baik tidak usah. Lakukan yang sederhana saja. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar beritakan firman Tuhan dengan baik,
Apa yang kita tahu jadi kesaksian dalam hidup kita. Tetapi apakah itu gampang? Tidak. Tapi pasti ada konsekuensinya. Mungkin kita dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bisa menerima apa yang kita beritakan. Mungkin kita dijauhi. Mungkin kita kehilangan circle-circle tertentu. Tidak masalah. Itu adalah konsekuensi yang harus kita pikul. Kenapa? Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan tidak semua bisa menerima. Dan kita harus menyadari bahwa kemungkinan kita akan menanggung risiko seperti para rasul yang menanggung risiko dia harus dipenjara. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Siapkah kita lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar bahwa hidup kami, ketaatan kami haruslah ketaatan kepada Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan taat pada manusia, lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada Engkau. Ajar kami untuk berani menerima konsekuensi daripada perintah yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk taat, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.